Tahapan yang kelima yaitu menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Kristen, materi Allah Penyelamat dengan menggunakan InFocus. Adapun relevansi dengan rancangan aktualisasi yaitu penulis memberikan pelayanan terbaik berkualitas dengan memaparkan video pembelajaran melalui InFocus secara jelas. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan. Penulis juga menjelaskan materi video pembelajaran yang ditayangkan menggunakan InFocus dengan kinerja terbaik dan membimbing peserta didik yang belum memahami materi. Nilai berakhlaknya yaitu kompeten. Shalom anak Bapak. Shalom Pak. Ya, gimana kabar kalian nak? Baik Pak. Baik ya, senang sekalian bisa bertemu lagi dengan anak Bapak di kelas 5. Ya, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita akan bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi nanti dilanjutkan berdoa. Nah, Bapak pilih. Nanti yang pilih doa, siapa yang mau nak? Iya, depan ya nak ya. Oke, kita bernyanyi dulu ya. Ya, kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak ya nak ya. Ya, semua bernyanyi nak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. baik, terima kasih anak Bapak. Oke baik, selanjutnya nak, kita berdoa nak. Depannya maju ke depan nak. Amin. Ya, terima kasih ya Belkani ya. Ya, terima kasih semuanya anak Bapak, Petra, Jeremia, Belkania, Berli dan juga Edwin. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran kita. Nah, kemarin Bapak sudah kirim link video pembelajaran kita di grup WhatsApp kita ya, grup WhatsApp agama kelas 5. Nah, sudah ditonton kan nak? Sudah ya. Ya, Bapak harap kalian sudah mengerti materi pelajaran kita. Nah, supaya lebih mengerti lagi nak, di situ ada sebuah cerita Alkitab dari kitab Daniel 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-30. Oke, baik, mari kita saksikan bersama-sama nak ya. Disimak videonya, diperhatikan videonya. Nanti Bapak ingin ya nak
Iya betul, tentang patung emas. Nanti setelah ditampilkan videonya Bapak mau kalian berinteraksi dengan Bapak ya. Berikan pertanyaan dari video pembelajaran kita ini nak ya. Shalom semuanya, anak-anak Bapak yang luar biasa. Ya, sebelumnya sudah apa nak? Semua bisa lihat nak? Bisa ya? Ulangi nak ya. Shalom semuanya, anak-anak Bapak yang luar biasa. Senang sekali kita bisa bertemu kembali ya. Dan Bapak senantiasa berdoa dan berharap bahwa anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak Bapak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak Bapak kelas 5, pelajaran yang kelima yang berjudul Allah Penyelamatku. Baiklah anak-anak Bapak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita siapkan dulu ya perlengkapan belajarnya. Anak-anak Bapak harus menyiapkan Alkitab supaya nanti kita bisa membaca Alkitab bersama-sama. Kemudian jangan lupa juga ya buku catatan serta alat tulisnya. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar terlebih dahulu, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami ingin kembali memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Bapak yang luar biasa, materi ini juga bisa loh kami dapatkan dengan cara membaca buku cetak pada halaman 29 sampai 33, yaitu pelajaran 5 yang berjudul Allah Penyelamatku. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuan kita belajar hari ini supaya anak-anak Bapak dapat menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud dengan penyelamat. Kemudian anak-anak Bapak juga dapat menyebutkan alasan manusia membutuhkan penyelamatan. Nah, terakhir selanjutnya supaya anak-anak Bapak menyatakan tekad untuk hidup sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Anak-anak, Bapak ingin mendengarnya dengan sebuah cerita Alkitab ya. Cerita ini diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Anak-anak buka Alkitabnya ya. Nanti setelah belajar, anak-anak membacanya. Ayo kita mulai. Bapak mulai ceritanya ya. Pada waktu itu, bangsa Israel berada di pembuangan di Babel. Jadi, bangsa Israel bukan lagi tinggal di Israel, tetapi dibawa semuanya menuju ke Babel. Di sana, raja yang memerintah bernama Raja Nebukadnezar. Dan suatu hari, Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung dari emas yang begitu tinggi. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Raja mengundang seluruh pemimpin di penjuru negeri untuk datang. Ia memerintahkan semua rakyatnya, yaitu pemimpin, untuk datang melihat patung tersebut. Daniel tidak harus pergi, namun ada 3 orang sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pergi. Wah, ramai sekali di dekat patung itu. Lalu utusan 3 raja berseru kepada mereka,
Raja memerintahkan kepada kamu semua untuk berlutut di patung itu, untuk menyembah dia. Jika kamu tidak sujud menyembah patung itu, Raja akan melemparkanmu ke perapian yang menyala-nyala. Wah, mengerikan ya. Lalu kemudian musik dibunyikan. Lalu semua orang berlutut di depan patung itu, kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian hamba-hamba raja melapor bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Mereka tetap berdiri. Kemudian 3 orang tersebut ditangkap dan dibawa kepada Raja Nebukadnezar. Ketiga orang itu tentu saja Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja marah. Engkau berani melawan perintahku. Aku memberi 1 kesempatan lagi. Kami akan memainkan musik kembali dan engkau harus sujud menyembah patung tersebut. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke perapian yang menyala-nyala. Namun mereka tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Ia berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Lalu Raja mereka katanya, hamba-hamba mereka, buatlah api yang panasnya 7 kali lipat, lalu ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu, Raja heran bahwa ketiga orang itu tidak terbakar sama sekali. Bahkan sekarang ada 4 orang di dalam api itu. Raja Nebukadnezar juga melihat bahwa orang-orang yang menangkap ketiga orang itu bahkan mati saking panasnya api yang menyala-nyala itu. Kemudian Raja bertanya kepada mereka, "Bukankah engkau melemparkan 3 orang ke dalam api itu?" Jawab mereka, "Ya Raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api." Raja berkata, "Aku melihat 4 orang, bahkan salah seorang terlihat seperti anak raja, dan mereka berjalan-jalan di api, bahkan api itu tidak mencelakakan mereka." Lalu Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang ada di dalam api itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluarlah. Lalu ketiga orang itu pun keluar. Mereka berdiri di hadapan Raja. Api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Mereka keluar tanpa sedikit pun terbakar. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh melawan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak Bapak, luar biasa ya cerita ini. Sungguh cerita yang menakjubkan bahwa Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Anak-anak Bapak mau tanya nih, pernahkah kalian melihat timsar? Wah, tentunya kalian sering ya mendengarnya. Mereka sering loh menyelamatkan korban-korban bencana alam, ada banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, Bapak mau tanya nih, jadi apa itu penyelamat ya? Penyelamat artinya orang yang menyelamatkan. Sebagai contoh nih, ada yang menyelamatkan gawang bola dari kemasukan. Ini juga disebut penyelamat gawang. Kemudian ada orang yang menyelamatkan orang yang sudah tua dari bencana banjir. Jadi menjadi penyelamat itu artinya kita melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan
Itulah yang disebut penyelamat. Nah, anak-anakku, Allah juga adalah penyelamat manusia. Dan kalau kita lihat tadi, Allah itu bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa melihat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan dalam kitab Daniel, bahwa Allah bertindak menolong orang yang percaya kepadanya dan yang mengandalkannya. Lalu, mengapa manusia membutuhkan penyelamat, anak-anak? Kita tahu dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu semua manusia berdosa. Alkitab juga mencatat dalam Roma 5 ayat 23 bahwasanya semua manusia berdosa, baik yang kaya, yang miskin, yang pintar, dan yang kurang pintar, semua itu berdosa. Nah, jadi upah dosa adalah maut. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Nah, karena Allah mengasihi manusia dan dunia ini, maka Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasanya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, anak-anak, jadi yang menjadi kesimpulannya adalah Allah adalah penyelamat dunia. Allah sangat mengasihi dunia sehingga Dia mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Nah, baiklah anak-anak, semoga bermanfaat ya. Oke, baik. Nah, kita sudah saksikan bersama-sama cerita dari si Daniel. Pasal berapa tadi ya? Pasal 3 ayat 1 sampai 30. Oke, pasal 3 ayat 1 sampai 30 ya. Oke. Nah, tadi itu adalah merupakan sebuah cerita tentang siapa nak? Si Sadrak? Cerita tentang siapa nak? Ya, Bapak ulangi ya. Tadi rajanya siapa namanya nak? Raja Nebukadnezar. Ya. Yang diselamatkan siapa tadi nak? Si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, supaya anak-anak Bapak semua lebih mengerti lagi kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari anak-anak coba kita buka Alkitab kita dari kitab Daniel. Pasalnya yang berapa tadi nak? Daniel berapa nak? Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Iya, Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, Bapak mau kalian semua ikut serta dalam membaca Alkitab ini ya. Bapak baca di ayat pertama, dilanjutkan oleh si Petra, si Jeremia, Belpania, Penli, dan Edwin. Ya, kita mulai ya. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta,
yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Tentang kisah Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan kepala daerah untuk meninggal keterkaitan batu yang telah didirikan raja menentukan itu. Dan berserulah seorang tentara dengan suara yang dikatakan memukai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan di mana? Oh, ada suaranya. Oh, suaranya. siapa yang tidak sujud menyembah akan diciptakan secara harga itu juga ke dalam peradilan Lanjut ya. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, berbak, gambus dan berbagai-bagai bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Nasir menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup pura-pura. Tuanku Raja telah mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mendengar dulu salah sendiri tetapi dapat gambus seragam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Lalu sujud menyembah patung emas itu, dan barang siapa yang tidak sujud menyembah akan diberkati dalam orang yang menggunakan." 12 lah. Ada beberapa orang Yahudi sujud dan sekarang mereka telah Pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita ya Raja menyembah ya, Bapak lanjutkan ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang diberikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu kepada bunyi suara
Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentara ditetapkannya untuk menurunkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah telapak besi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita dari kemas dan perapian itu luar biasa tinggi, itu membakar hati orang-orang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk ke atas. Kemudian orang itu yaitu saudara mereka berpikir dulu berarti saudara tuannya menyala-nyala itu dengan terangkat. Kemudian ketika raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segala Berapa lagi ya? dia pada Bukankah 3 orang? Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah perapian itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mendekati dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para pramugari raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak terbakar oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran tidak ada. Dia telah mengutus malaikatnya kepadanya melepaskan mereka. bulan kuning Lalu raja memberikan mesti kepada Sadrak, Sadrak, Mesak, dan Abednego. di Babel. Ya baik anak-anak Bapak, terima kasih banyak anak-anak Bapak sudah membantu Bapak membaca Alkitab pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nah, dalam Alkitab Daniel tadi pasal 3 ayat 1 sampai 30 menceritakan tentang penyelamatan Allah. Ya, karya penyelamatan Allah terhadap si Sadrak, Mesak, dan
Abednego. Di perapian yang menyala-nyala, Tuhan Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan tidak seorang pun dari mereka yang terbakar. Itulah betapa berkuasanya Tuhan kita Allah. Itulah betapa mengasihinya Allah terhadap kita semua. Apabila kita percaya, apabila kita menaruh harapan kepada siapa, nak? Iya, kepada Allah. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada anak Bapak, ya, dari video pembelajaran tadi, dari pembacaan ayat Alkitab tadi, siapa yang mau bertanya? Iya, silakan Edwin, bagus sekali. Pak, saya mau bertanya seperti apa kalau Baik, bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaan dari kawan kalian, si Edwin. Si Edwin bertanya, ya. Bapak aku boleh ya? Boleh ya, sudah dengar tadi ya? Ya, benar sekali. Semua nanti Bapak jawab ya. Edwin. Allah penyelamat. Kita apa tadi, nak? Daniel. Oh, Daniel. Ya. Iya. Si Edwin memberikan pertanyaan. Ulangi sekali lagi, nak. Pak, saya mau seperti apa kalau Iya. Seperti apa contoh penyelamatan Allah? Iya, siapa lagi yang mau bertanya, nak? Iya, Friendly, bagus sekali ya, aktif sekali pertanyaan Bapak ya. Coba Friendly. saya mau bertanya, Pak, apakah Tuhan bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Wow, pertanyaannya luar biasa ya. Apakah Tuhan Allah juga menyelamatkan orang berdosa ya? Menyelamatkan orang. Wah, bagus nih pertanyaannya. Selanjutnya siapa lagi, nak? Oke, bagus. Berpania apa, nak? Wow. Mengapa Allah mengorbankan Yesus Kristus? Bagus, bagus, nak. Mengapa Allah mengorbankan Yesus Kristus? Bagus-bagus ya pertanyaan dari semua, nak ya. Suka Bapak seperti ini, senang Bapak seperti ini. Ayo, siapa lagi, nak? Jeremia. Bagus, kita sudah ditolong. Jadi sikap kita harus seperti apa gitu ya? Bagaimana sikap kita? Ayo, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, nak? Iya, Petra. Pak, saya mau bertanya, apakah penyelamatan Allah itu apa? Wow, bagus, bagus, bagus semua. Apakah penyelamatan Allah itu apa? Iya, sebelum Bapak menjelaskan kepada kalian, Bapak bangga sama kalian. Nah, tepuk tangan untuk semua. Nah, kita senang. Edwin, Friendly, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalian benar-benar memahami pelajaran kita tadi. Ya, Bapak jawab ya. Yang pertama ya. Pertama tadi pertanyaan dari siapa, nak? Si Edwin. Seperti apa contoh penyelamatan Allah? Yang pertama, contoh penyelamatan Allah adalah menyelamatkan manusia dari
dosa. Ingat ya nak ya. Contoh yang pertama adalah Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Caranya seperti apa anak-anak Bapak? Caranya Yesus mengorbankan, Tuhan Allah mengorbankan Yesus di kayu salib untuk apa nak? Pintar, untuk menghapuskan dosa manusia. Oke, paham dulu nih, Edwin? Ngerti ya? Oke, kita yang kedua. Siapa yang nanya pertanyaan nak? Friendly. Apakah Tuhan Allah juga menyelamatkan orang berdosa? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Semua umat Allah, baik yang berdosa, yang tidak berdosa, itu diselamatkan Allah. Tuhan Allah mengasihi seluruh umatnya tanpa terkecuali. Ya, bisa? Anak Bapak friendly? Berarti kalau ditanya, Pak, apakah Tuhan Allah juga menyelamatkan orang berdosa? Jawabannya apa nak? Iya. Karena Tuhan Allah mengasihi semua umatnya tanpa terkecuali. Yang ketiga, siapa tadi yang bertanya? Mobil mania. Mengapa Allah mengorbankan Yesus Kristus? Jawabannya satu nak. Tuhan Allah mengorbankan Yesus Kristus supaya dosa-dosa kita, dosa-dosa Bapak, dosa-dosa si Petra, si Jeremia, si Belvania, si Brandon dan si Edwin itu dihapuskan, ya, supaya dihapuskan dengan cara menempatkan Yesus di kayu salib. Nah, itu jawabannya ya, anak Bapak ya. Oke, masih ada lagi ya. Nah, selanjutnya, ini siapa yang bertanya? Iya, ini bagus nih pertanyaannya. Bagaimana sikap kita? Nah, tadi Bapak adalah orang yang berdosa, dan berdosa. Semua kita berdosa, ya. Tetapi Allah menyelamatkan kita. Lantas bagaimana sikap kita? Pertanyaan yang bagus. Sebuah refleksi bagi diri kita. Bagaimana sikap kita untuk menghargai penyelamatan Allah? Yang pertama, kita harus bersyukur. Ingat ya, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita menaati Allah. Kita menaati Allah dan bertindak sesuai dengan perintah siapa nak? Perintah Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Ya, seperti itu ya. Jeremia. Yang kelima, apakah penyelamatan Allah abadi? Bagus pertanyaannya. Nah, penyelamatan Allah adalah kekal abadi. Ketika Tuhan Allah sudah menyelamatkan manusia dari dosa, menolong orang yang tidak berkekuatan, menyelamatkan orang yang tidak berpengharapan, pertolongan Allah itu abadi. Tidak berhenti sampai di sini saja, nah. Ya, tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, Bapak rasa, Bapak yakin sama kalian, anak-anak Bapak sudah mengerti tentang Allah penyelamat tadi ya? Mengerti nak ya? Nah, Bapak mau coba kamu tulis di buku kamu nak. Coba kamu ingat dan resapi kembali. Coba tuliskan contoh-contoh penyelamatan Allah dalam hidup kalian, ya. Contoh-contoh refleksi ya. Tuliskanlah contoh-contoh penyelamatan Tuhan Allah dalam hidup kalian.
aja nak. Coba kamu resapi dalam hidup kalian apa ya contoh-contoh penyelamatan Allah dalam hidupku. Mungkin ketika kamu sakit, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan Allah menyembuhkan kalian. Ayo nak. Sudah? Sudah ya? Ya, nanti Bapak minta anak-anak Bapak membacakan dari situlah ya. Apa contoh-contoh penyelamatan Allah dalam hidup kalian? Sudah? Depannya sudah nak? Iya. Edwin sudah nak? Boleh. Yang penting yang kamu rasakan dalam hidup kamu bahwasanya Allah menyelamatkan hidup kalian. Coba. Friendly, coba bacakan nak. Berdiri nak, berdiri nak. Kita buat suaranya ya. Ketika sakit, sekali diselamatkan dengan diberikan kesel. Iya, ada lagi yang nama apa? Yang mengasih iya. Petra, coba Petra. Buat suaranya nak. Dalam hidupku. Bagus. Ada lagi nak? Iya, coba Jeremia. Bagaimana? Bagus. Ada lagi nak? Depan ya. Edwin. Baik. Ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak Bapak pembelajaran kita. Ya, sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Bapak harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya nak ya. Oke, siapa yang mau menutup kita dalam doa? Ada yang mau? Coba Jeremia, tutup kita dalam doa nak segera. Baik semua anak Bapak, salam Tuhan Yesus memberkati.